Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran dana kas kecil. Kali ini yang akan kita pelajari adalah mengenai sistem impres. Mari kita mulai. Seperti yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya, sistem impres adalah suatu metode tetap dengan cara pengisian kembali dana kas kecil dalam sebuah perusahaan di mana jumlah nilai saldo kas kecil pada perusahaan tidak berubah atau dikatakan tetap. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sistem impres dalam kas kecil? Sistem impres adalah suatu cara pengelolaan dana kas kecil yang mana di dalamnya mempunyai sistem dana tetap untuk kas perusahaan, sehingga dana tersebut bisa ditentukan dari jumlah dan kas kecil yang sudah ada sebelumnya. Sehingga yang harus diingat adalah saat nantinya terjadi pengeluaran, maka akan menyebabkan berkurangnya jumlah dana kas kecil dan karyawan atau pihak yang bertanggung jawab di dalamnya harus bisa meminta pengisian kembali atas dana kas kecil dari sejumlah dana yang sudah dikeluarkan dari pengeluaran dana tersebut. Yang akan kita pelajari kali ini adalah bagaimana mengelola dana kas kecil dengan menggunakan sistem impres. Sistem impres ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu mampu memberikan waktu yang lebih efisien dalam hal mencatat laporan keuangan dan juga melakukan pengisian ulang dana kas kecil perusahaan. Sistem impres ini juga mampu membantu memperjelas dengan adanya bantuan bukti transaksi pembayaran yang lengkap. Karena dalam sistem impres ini, setiap pengeluaran harus dapat dibuktikan dengan bukti kas keluar. Jadi setiap pengeluaran harus selalu dibuat bukti kas keluarnya sebagai tanda bahwa kita sudah melakukan pengeluaran, dan ketika akan diperiksa nantinya kita mempunyai bukti yang bisa disertakan. Dan selain kelebihan, kekurangan sistem impres adalah harus dipantau lebih teliti oleh pihak manajemen perusahaan karena mempunyai kekurangan, yaitu saldo kas di dalamnya harus diisi kembali dan pencatatannya harus diperbaharui setiap akhir periode. Dan pengisian dalam dana kas kecil ini jumlahnya akan selalu sama dengan jumlah pengeluaran pada bulan berjalan. Nah, yang harus perlu diketahui dari kas kecil, dana kas kecil ini akan diisi secara tunai atau dengan cara transfer bank, atau juga bisa menggunakan cek, yang mana pencatatannya akan dilakukan di akhir periode rekonsiliasi bank agar bisa memastikan catatan bank sesuai dengan sistem impres kas kecil perusahaan. Nah, dengan adanya bukti pengeluaran dan juga pencatatan tersebut, maka jumlah yang akan diminta akan terisi kembali dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya. Karena yang tadi sudah Ibu sebutkan, jumlah pengisian kembali akan selalu sama dengan jumlah pengeluaran yang sudah terjadi pada bulan tersebut. Nah, seluruh pengeluaran yang digunakan pada dana kas kecil akan dan harus dicatat ketika pengisian kembali pada dana kas kecil perusahaan. Nah, dalam dunia akuntansi, sistem impres ini berguna untuk memantau jumlah pengeluaran yang nantinya akan diperiksa oleh mereka yang menjabat sebagai akuntan perusahaan. Nah, itu tadi kenapa harus selalu bukti-bukti pengeluaran disimpan dalam sistem impres ini. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan adalah melakukan pencatatan dan juga kredit. Selain bukti-buktinya harus disiapkan, juga setiap pengeluaran harus dicatat ke dalam buku kas. Nah, oleh karena itu, mereka yang memiliki tanggung jawab dalam dana kas kecil harus benar-benar mampu menyimpan seluruh bukti pengeluaran dan juga sisa dana yang ada dari kas tersebut. Sehingga apabila dijumlahkan seluruh bukti pengeluaran dan dana yang tersisa, akan didapatkan jumlah dana kas kecil yang wajib diisi kembali seperti sebelumnya. Lantas, bagaimana cara menerapkan sistem impres untuk mengelola dana kas kecil?
Nah, agar lebih memahami dan lebih mudah dalam menerapkan sistem impres ini dan kaitannya dengan kas kecil, mari kita ambil contoh sederhana berikut. Diketahui PT ABC bergerak dalam bidang aplikasi akuntansi pada tanggal 1 Februari 2020. Ingat ya tanggalnya dan bulannya. Kemudian menetapkan dana kas kecilnya sejumlah 8 juta. Nah, ini dalam setiap bulannya nanti ke depannya, jumlah ini akan selalu sama dalam saldo. Jadi, setiap bulan jumlah saldo kasnya harus kembali menjadi 8 juta. Lantas pengeluaran kecil yang sudah terjadi sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 adalah 5 juta dengan rincian berikut. Ada biaya pemeliharaan kantor 2 juta, biaya konsumsi meeting 1,5 juta, biaya transport 1 juta, dan biaya administrasi 500.000. Nah, kalau di total jumlahnya ada 5 juta. Selanjutnya di tanggal 14 Februari, jadi di tengah bulan Februari ini, perusahaan melakukan pengisian kembali dana kas kecil sebanyak 5 juta. Nah, 5 juta ini diketahui adalah jumlah pengeluaran yang tadi di total dari tanggal 1 Februari sampai dengan 12 Februari. Di tanggal 14 Februari mereka merasa harus melakukan pengisian kembali dana kas kecil sebanyak jumlah pengeluarannya yaitu 5 juta. Jadi jumlah saldonya kembali lagi menjadi 8 juta. Nah, pengeluaran yang sudah digunakan lantas pada tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari, dari tengah bulan itu sampai dengan akhir bulan 28 Februari, terjadi lagi pengeluaran sebanyak 6,5 juta dengan rincian berikut. Biaya perizinan 2,5 juta, biaya marketing 2,5 juta, biaya training SDM 1,5 juta. Nah, penyelesaiannya transaksi jurnal pencatatan pada sistem impres, maka pelaksanaannya atau penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dengan melakukan sistem pembukuan akuntansi dan juga pencatatan pada setiap transaksi kas kecil pada sistem impres, maka dapat dipastikan pencatatan jurnalnya ada sebagai berikut. Tadi seperti sudah kita ketahui, tanggal 1 Februari ada pengisian sebesar 8 juta. Oke. Kemudian pada tanggal sampai dengan tanggal 12 Februari penggunaan total adalah 5 juta. Dan di tanggal 14 Februari diisi lagi sebesar 5 juta. Jadi totalnya sudah kembali menjadi 8 juta. Nah, dari tanggal 14 Februari sampai dengan 28 Februari ada lagi penggunaan sebesar 6,5 juta. Nah, berdasarkan pencatatan akuntansi, jika terdapat pengisian kembali pada dana kas kecil sebesar 6,5 juta, maka jumlah dana kas kecil tersebut akan tetap berada pada angka 8 juta. Karena yang tadi sudah Ibu sebutkan ketika tanggal 14 Februari sudah diisi lagi sebesar 5 juta, sebesar pengeluaran yang dilakukan dari tanggal 1 sampai 12 Februari. Kemudian lantas bagaimana jika dana kas kecil di atas tidak diisi kembali? Maka tentu jumlahnya adalah 1,5 juta. Karena tadi sudah digunakan sebesar 6,5 juta. Jadi sisanya adalah 1,5 juta. Karena dana yang sudah dikeluarkan yang tadi itu sebesar 6,5 juta. Sehingga di tanggal 28 Januari 2020 akan dibuatkan jurnal penyesuaian agar saldo kas kecil bisa kembali pada saldo sebelumnya. Jadi jika terdapat pengisian kembali dalam proses pencatatan akuntansi, maka hasilnya akan tetap sama seperti sebelumnya, yaitu jumlahnya 8 juta. Nah, perubahan kas kecil. Apa saja yang menyebabkan perubahan dalam kas kecil? Yaitu yang pertama, penambahan jumlah kas kecil. Jadi, saat suatu perusahaan menilai bahwa jumlah kas kecil nilainya terlalu rendah, jadi tidak mencukupi bagi pengeluaran dalam satu bulan. Nah, PT ABC tadi menganggap bahwa jumlah kas kecil pada perusahaan terlalu sedikit dan memutuskan untuk menambah dananya menjadi 15 juta. Maka catatan jurnal akuntansinya adalah sebagai berikut. Dana kas kecil yang sudah ada adalah 8 juta. Maka perusahaan mengajukan kembali sejumlah 7 juta untuk
menambah saldo kas kecil yang sudah ada. Jadi jika di total 8 juta dan 7 juta adalah 15 juta. Ini yang akan menyebabkan perubahan dalam kas kecil. Kemudian yang kedua, selain perubahan penambahan, ada juga pengurangan jumlah kas kecil. Untuk perusahaan yang menganggap bahwa jumlah kas kecilnya terlalu banyak, karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berada di bawah saldo kas kecil, maka perusahaan bisa memutuskan untuk mengurangi jumlahnya. Dalam hal ini, jika PT ABC menganggap bahwa jumlah kas kecilnya ternyata terlalu besar dan memutuskan untuk mengurangi jumlahnya menjadi sebesar 5 juta, maka penulisan jurnalnya adalah sebagai berikut. Kasnya 3 juta. Kemudian kas kecilnya adalah 8 juta. Jadi 8 juta ini akan dikurangi sejumlah 3 juta agar nanti saldo kas kecilnya menjadi 5 juta. Nah, sekian dulu pelajaran kali ini. Nanti kita akan berjumpa di slide berikutnya mengenai fluctuation fund system. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.